Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nur Rahmawati, NPM 10060318012. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang formula sediaan tablet dengan granulasi kering. Formula yang saya gunakan yaitu fase dalamnya ada asam mefanamat 500 mg, amportat 10%, 75 mg, PVP 5%, dan laktosa 77,5 mg. Sedangkan fase luarnya terdiri dari magnesium stearat 5 mg, tak 15 mg, dan amportat 37,5 mg. Di sini terdapat perhitungan dari fase dalam dan fase luar. Untuk fase dalamnya, asam mefanamatnya kita gunakan 500 mg dan kita gunakan dengan 50 tablet. Maka 500 mg dikali 50 tablet sehingga menghasilkan 25 mg. Sedangkan untuk amportat 10% dan 75 mg dengan dikali 50 tablet sehingga menghasilkan 3750 mg. Untuk PVV 5% yang kita gunakan 37,5 mg kemudian dikali dengan 50 tablet sehingga menghasilkan 1875 mg. Untuk laktosanya yang kita gunakan yaitu 77,5 mg dikali dengan 50 tablet sehingga menghasilkan 3875 mg. Untuk fase luarnya di sini ada magnesium stearat dengan 5 mg kemudian dikali dengan 50 tablet yang kita gunakan sehingga menghasilkan 250 mg. Ada juga tak 15 mg kemudian dikali 50 tablet sehingga menghasilkan 750 mg. Yang terakhir itu ada amportat dengan 37,5 mg kemudian dikali 50 tablet sehingga menghasilkan 1875 mg. Di sini pembuatan tablet yang dilakukan yaitu bahan aktifnya ada asam mefanamat, kemudian ditambahkan juga dengan bahan eksipien yaitu dari amportat sebanyak 10% yang merupakan sebagai penghancur. Sedangkan PVP sebanyak 5% itu sebagai pengikat, ada juga laktosa sebagai pengisi, dan tak sebagai pelicin atau lubrikan. Pada metode granulasi kering ini, setiap bahan tambahan dibagi ke dalam dua fase, yaitu ada fase dalam dan juga fase luar. Fase dalam terdiri dari zat aktif, pengikat, pengisi, dan 10% penghancur. Sedangkan untuk fase luar terdiri dari penghancur, pelicin, dan glidan. Fase dalam yaitu campuran yang kemudian akan dibuat menjadi massa granul. Untuk fase luar yaitu bahan yang membantu aliran granul fase dalam yang telah dibuat. Pada pembuatan tablet kali ini dibuat tablet dengan bahan aktif berupa asam mefanamat sebanyak 500 mg. Sehingga presentasi zat aktif dalam sediaan ini adalah 62,5%. Asam mefanamat merupakan zat yang dimiliki sifat alir dan kompresibilitas yang buruk sehingga apabila akan dibuat sediaan tablet maka harus dilakukan granulasi terlebih dahulu. Selain itu, kadar asam mefanamat dalam tablet pun lebih dari 5% dan asam mefanamat memiliki kestabilan yang terbatas terhadap air sehingga pembuatan tablet asam mefanamat menggunakan metode granulasi kering. Dari tahapan ini kita melakukan pembuatan tablet asam mefanamat dengan mencampurkan fase dalam dan setengah bagian fase luar sampai homogen. Kemudian bahan dibuat menjadi slug menggunakan punch yang berdiameter 13-20 mikrometer. Pada tekanan mesin tablet yang tinggi atau dapat juga menggunakan roller kompaktor dengan mengatur tekanan yang diberikan. Kemudian slug yang sudah digiling kasar dan diayak menggunakan ayakan nomor 14 sehingga dihasilkanlah granulasi kering. Untuk kompresi tablet kita harus memperhatikan terlebih dahulu mengenai kekerasan tablet dan bobot tablet. Untuk kekerasan tablet harus berada pada rentang 70-120 N, sedangkan untuk bobot tablet pada formula berdasarkan perhitungan yang dilakukan itu sebesar 400 mg.
sehingga pada proses kompresi yang dilakukan optimasi sampai menghasilkan tablet yang memiliki kerasan sesuai dengan persyaratan dan bobot yang sesuai dengan perhitungan. Terima kasih untuk atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian penjelasan untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.